Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Welinda Ahmad. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya serta dimudahkan rizkinya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan dua informasi yang sangat penting mengenai tentang yang pertama adalah setelah perubahan periode di aplikasi SIG-NG berubah menjadi BPNT Mei dan Juni tahun 2023. Apakah sudah ada KPM-KPM yang bantuan BPNT-nya sudah tercairkan melalui KKS Bank Himbara di sore ini hingga nanti malam? Kemudian informasi yang kedua adalah mengenai jadwal pencairan bantuan PKH tahap 3 sudah diumumkan sampai itu. Nah, kira-kira seperti apa informasi selengkapnya? Mari simak video ini sampai habis, jangan di skip agar tidak menimbulkan gagal paham. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Saya mohon dukungannya kepada Anda semua untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian, jika Anda suka, silakan di-like dan di-share ke berbagai media sosial Anda. Nah, baik sahabat YouTube, patut Anda ketahui bahwasannya sudah sering saya sampaikan di video-video saya sebelumnya bahwasanya mengenai bantuan PKH maupun bantuan BPNT per tahun 2023 ini mengalami perubahan. Yakni untuk bantuan PKH dan BPNT yang pertama sekarang disalurkan melalui dua penyalur. Yang pertama melalui Bank Himbara dan yang kedua disalurkan melalui PT POS. Yang dulunya hanya di 83 kabupaten atau kota, saat ini pemegang kartu KKS dari Bank BTN juga sudah berganti penyalurannya melalui PT POS sahabat YouTube. Jadi ada dua penyalur di tahun 2023 ini melalui Bank Himbara dan yang kedua adalah melalui PT POS sahabat YouTube. Kemudian perubahan yang terjadi di tahun 2023 ini juga mengenai bantuan BPNT, yang mana dulunya bantuan BPNT itu dicairkan melalui e-warung yang di situ KPM menerima bantuan berbentuk barang. Meskipun di kartu KKS-nya itu sudah terisi uang sebesar Rp200.000, namun dulu tidak bisa dicairkan berbentuk uang, akan tetapi cair berbentuk barang. Nah, pada tahun 2023 ini, Kementerian Sosial mengubah lagi bantuan BPNT, bisa mencairkan bantuan BPNT-nya berbentuk uang sebesar Rp200.000 per bulannya, dan saat ini KPM dibebaskan untuk berbelanja dimanapun mereka mau. Bahkan ada peraturan yang turun dari Kementerian Sosial bahwasanya tidak boleh siapapun memaksa KPM untuk membelanjakan di satu e-warung saja atau satu toko saja yang di situ memang dipaksakan oleh oknum-oknum tertentu. Nah, kemudian sahabat YouTube, di sini mengenai update perubahan periode BPNT dari Maret April ke Mei Juni, alhamdulillah sudah terlihat di aplikasi SIG-NG milik supervisor di Dinas Sosial Kabupaten atau Kota, yang memang akunnya di situ adalah bisa melihat untuk penyaluran melalui KKS ataukah melalui PT POS bagi penyaluran bantuan sosial PKH dan BPNT. Yang itu tidak diketahui di akun SIG-NG milik desa ataupun akun SIG-NG milik pendamping PKH. Nah, untuk itu sahabat YouTube, ini merupakan kabar yang sangat menggembirakan karena para KPM yang selama ini menunggu-nunggu bahwasanya BPNT alokasi bulan Maret April segera pindah ke alokasi Mei dan Juni, dan alhamdulillahnya sudah berganti mulai dari kemarin. Nah, di sini apakah sudah ada KPM yang mencairkan bantuan BPNT alokasi Mei Juninya per sore ini hingga bahkan nanti malam? Jawabannya adalah masih belum ada sahabat itu.
Karena memang perlu Anda ketahui juga di aplikasi cek bansos yang keseluruhan yang mana halayak umum juga bisa membuka aplikasi cek bansos itu keterangannya masih periode Maret April. Yang berubah BPNT Mei Juni adalah di aplikasi SIKNJ. Sementara di aplikasi cek bansos masih periode Maret April. Belum berganti juga menjadi alokasi Mei Juni. Jadi jika di aplikasi cek bansos itu juga belum berubah, maka bantuan ini juga masih belum bisa tercairkan. Karena menunggu proses-proses tertentu, karena jika di aplikasi SIKNJ sudah keterangannya SPM, ada surat perintah membayar, maka di aplikasi cek bansos akan berubah menjadi alokasi Mei Juni. Jika sudah SPM, maka nantinya akan turun SP2D, kemudian setelah SP2D itu diturunkan, maka bantuan BPNT bisa mendarat di rekening Anda masing-masing, sehingga Anda bisa mencairkan bantuan BPNT dengan secepatnya. Nah, untuk itu sahabat itu perlu Anda pahami juga, jangan bolak-balik untuk mengecek ATM merah putih Anda, karena di situ ada yang namanya pita hitam di belakangnya. Jika itu nantinya bolak-balik digesek, nanti jika rusak, maka nantinya mesin ATM-nya itu tidak bisa mendeteksi kartu Anda. Mohon kiranya untuk menjaga kartu KKS agar jangan sampai rusak, karena seringnya untuk menggesek kartu KKS tersebut. Ditunggu saja informasi yang lebih akurat memang dari pendamping PKH, tapi tidak ada salahnya juga jika Anda menggali informasi-informasi lebih lengkapnya melalui media sosial, yang tentunya di situ harus bersumber dari yang akurat. Tapi yang terpenting tunggu dulu informasi dari pendamping PKH maupun pendamping BPNT-nya masing-masing sampai YouTube. Nah, kemudian informasi yang kedua mengenai update jadwal pencairan bantuan PKH di tahap yang ketiga sudah ditetapkan dan sudah diumumkan. Nah, kira-kira apakah nantinya bantuan PKH di tahap yang ketiga cair di bulan Juli, Agustus, ataukah di bulan September? Perlu Anda ketahui sahabat YouTube bahwasanya di setiap tahun bantuan PKH itu dibagi pencairannya menjadi 4 tahap. Tahap yang pertama jatuh pada bulan Januari, Februari, dan Maret. Tahap kedua jatuh pada bulan April, Mei, Juni. Tahap ketiga Juli, Agustus, September, dan tahap keempat adalah Oktober, November, dan Desember. Nah, di sini perlu Anda ketahui bahwasanya untuk bantuan PKH di tahap yang ketiga ini sudah diumumkan dan ditetapkan jatuh pada bulan Juli, Agustus, dan September. Untuk lebih singkatnya, lebih spesifiknya, apakah nanti akan tercairkan pada bulan Juli atau bulan Agustus atau bulan September, kami para pendamping juga masih menanti-nantikan informasi langsung dari Kementerian Sosial. Karena kami para pendamping biasanya itu menunggu SP2D yang diturunkan, baru nantinya kami bisa mengumumkan bahwa bantuan PKH khususnya di tahap yang ketiga ini akan cair sebentar lagi. Tapi biasanya sahabat YouTube, meskipun SP2D itu sudah diturunkan kepada para pendamping, setiap daerah itu berbeda-beda tentang pencairannya. Ada yang pencairan terlebih dahulu, ada juga yang menyusul, ada juga yang belakangan. Dan kali ini sifatnya bantuan PKH maupun BPNT itu adalah bertahap atau berkala. Jadi termin pertama, kedua, ketiga itu tidak sama. Dan tidak sekaligus jadi satu cair serentak sahabat itu. Biasanya itu harus menunggu SP2D susulan baru ada pencairan. Nah, kemudian sahabat itu banyak sekali KPM juga yang menanyakan mengapa bantuan PKH kali ini berkurang, misalkan pada bantuan balita. Nah, di sini juga sering saya sampaikan bahwasanya untuk bantuan balita saat ini dihitung pada balita kedua saja.
Jadi misalkan anak Anda 3, 2 yang sekolah, 1 balita, maka yang mendapatkan hanyalah 2 anak yang bersekolah tersebut. Karena balita yang ketiga, anak yang ketiga ini dihitung balita yang ketiga. Lain halnya dengan KPM yang mempunyai 2 anak, 1 anak sekolah, 1 balita. Nah, 2 anak ini rata-rata balitanya itu tercairkan karena balitanya masuk pada balita kedua. Nah, jika anaknya 3, maka yang terakhir balita ini tidak bisa mendapatkan bantuan PKH di tahap yang ketiga, sahabat YouTube. Jadi itu ya tentang informasi pencairan bantuan PKH yang ketiga, bahwasanya saat ini ada pengurangan pada balita kategori tersebut. Nah, kemudian untuk PKH di tahap yang ketiga, banyak yang bertanya apakah nantinya akan cair pada bulan Juli awal ataukah Juli akhir. Ditunggu saja sahabat YouTube, semoga bantuan PKH di tahap yang ketiga juga cepat tersalurkan. Karena melihat PKH di tahap yang kedua kemarin itu pencairannya di luar dugaan karena begitu cepat sekali tersalurkan kepada KPM. Sehingga semoga PKH di tahap yang ketiga ini juga cepat tersalurkan kepada para KPM. Nah, itu saja sahabat YouTube informasi pada hari ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian, jika Anda suka, silakan di-like dan di-share ke berbagai media sosial Anda. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.